Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu ya. Guru meminta salah satu orang, Zakis, boleh memimpin doa di depan, Nak? Setelah kita berdoa, guru akan mengecek kehadiran ya. Dengarkan baik-baik namanya. Yang dipanggil namanya menceritakan ya. Baik, guru tahu kok dia hadir atau tidak. Adisi, Zaki, Arafa, Miko, Deska, Faris, Firman, Aksa, Refti, Ravero, Alvaro, Askia, Alisa, Sitra, hadir. Faika, Vidya, Rex, Ica, Natika, Akila, Laila, Regina, Leisha, hadir. Rini, hadir. Syakira hadir. Oke, baik. Setelah Ibu Guru mengabsen, alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama dulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, Indonesia Raya. Boleh? Boleh. Ada yang bisa memimpin di depan? Ini. Coba dipimpin oleh Syakira. Ya. Yang lain mengikuti dengan depan. Indonesia Raya. Indonesia.
kita buat kesepakatan dulu ya. Selama pembelajaran kita berjalan, Ibu harap kalian bisa saling menghargai. Ya, menghargai ketika guru sedang menjelaskan, atau nanti ketika kalian mengerjakan tugas harus saling menghargai dengan sesama teman. Kemudian ketika mengerjakan tugas, Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik supaya tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik pula. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Oh, alhamdulillah. Berarti semua sudah sarapan ya? Boleh Ibu bertanya? Boleh. Aksa sudah sarapan tadi? Ya. Nah, kenapa Aksa itu membutuhkan sarapan? Kenapa Aksa butuh sarapan? Kenapa? Supaya terjaga kesehatannya. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita butuh sarapan? Kurang dengar? Untuk mengisi energi tepat sekalian. Jadi selain menjaga kesehatan, perlu juga untuk mengisi energi kita bisa beraktivitas dengan kuat dan bisa konsentrasi juga dalam apa? Dalam belajar. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kemudian apa-apa saja itu yang termasuk dalam kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya sebentar akan Ibu tampilkan pada video depan ya. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan ketika ditampilkan video kamu harus memperhatikan dengan baik ya. Siap? Ibu akan tampilkan videonya ya. Siap? Oke. Kelas 4, kurikulum merdeka tentang bagaimana mendapat keperluan kita. Apakah kalian sudah siap? Kalau itu kita langsung aja yuk ke materinya. Yang pertama tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup perlu berbagai kebutuhan untuk menunjang hidupnya, misalnya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini kita akan belajar kebutuhan berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingannya. Itu ada 3, anak-anak: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa yaitu? Kita langsung bahas aja yuk. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini disebut juga kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya ada sandang seperti pakaian, kemudian ada pangan atau makanan. Ini bisa
hidup atau setiap orang itu kan memiliki kebutuhan yang beragam. Ini tergantung pada keinginan dan kemampuan setiap orang yang membelinya. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya adalah barang elektronik seperti kipas, AC, TV, HP, dan lain-lain. Kemudian alat transportasi seperti sepeda, mobil, dan lain-lain, atau yang bersifat hiburan. Ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini disebut kebutuhan yang mewah. Ini biasanya muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Kebutuhan tersier ini berkaitan dengan prestis atau kemampuan seseorang atau gengsi martabat seseorang gitu. Biasanya muncul itu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti perhiasan, mobil mewah, sepatu mewah, jalan-jalan ke luar negeri, atau hal-hal yang mewah. Sekarang kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada kondisi alam, agama, kemudian adat istiadat, pekerjaan, dan tingkat peradaban. Yang pertama, kondisi alam. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi kebutuhan manusia. Manusia itu akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi alam tempat tinggalnya. Misalnya, orang di pesisir itu memerlukan pakaian tipis, dan orang yang ada di dataran tinggi seperti pegunungan itu memerlukan baju yang tebal. Nah, berdasarkan kondisi alam ini, jadi kebutuhan setiap orang di daerah itu berbeda-beda. Yang kedua adalah agama atau kepercayaan. Nah, agama atau kepercayaan yang dianut setiap orang itu mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, umat Islam itu butuh sarung, mukena, sajadah, Al-Quran, tasbih, dan peci. Kemudian, untuk umat Konghucu itu butuh kertas sembahyang, lilin, dupa, dan lain-lain. Jadi, setiap agama itu memiliki tingkat kebutuhan yang beragam. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Dan ini juga berbeda-beda. Nah, karena adat istiadat setiap daerah itu berbeda, ini menunjukkan kebutuhan setiap masyarakat dan individu juga berbeda. Misalnya, upacara pernikahan adat Jawa berbeda dengan upacara pernikahan adat Sunda. Kemudian di Jawa itu ada tradisi-tradisi lain seperti bedak siti, kemudian 7 bulanan, kemudian apalagi kalau di Semarang itu ada bedera, kemudian warak ngendok, nyadran, dan masih banyak lagi. Jadi ini yang membuat kebutuhan setiap masyarakat itu juga berbeda tergantung di mana dia tinggal dan adat istiadatnya. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan. Pekerjaan seseorang ini juga mempengaruhi kebutuhannya. Nah, kan setiap orang itu punya pekerjaan yang berbeda-beda. Ada sebagai dokter, arsitek, guru, nelayan, dan masih banyak lagi. Misalnya di sini seorang dokter itu perlu stetoskop, kemudian perlu perlengkapan medis lainnya. Kemudian untuk nelayan itu perlu jala, guru perlu buku, dan masih banyak lagi pekerjaan. Yang terakhir adalah tingkat peradaban. Nah, di sini semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin berkembang juga kualitas kebutuhan hidupnya. Nah, ini terjadi karena adanya modernisasi atau masa kini. Misalnya, manusia pada zaman dulu, zaman purba atau zaman prasejarah itu masih punya kebutuhan yang sangat sedikit, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Kita udah punya HP, komputer, udah sepeda motor, dan masih banyak lagi. Kalau kebutuhan zaman dulu seperti zaman sejarah itu, manusia hanya butuh mungkin hanya batu-batuan saja untuk memasak. Seperti itu. Nah, ini yang terpenting, anak-anak harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya ada di tingkat kepentingannya atau prioritasnya.
diutamakan dibandingkan yang lain. Yang kebutuhan itu termasuk prioritas yang tinggi dan keinginan itu masuk ke prioritas yang ada. Jadi kita harus utamakan kebutuhan dulu daripada keinginan, karena kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan, ya. Nah, jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan video aku selanjutnya ya. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Nah, kita sudah mendengarkan dan melihat video yang sudah ditampilkan tadi. Di video itu ditampilkan adalah beragam jenis kebutuhan. Sekarang Ibu coba bertanya kepada Akan. Akan tadi menyimak video yang ditampilkan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ikram sudah melihat video tadi. Ikram bisa tidak menjelaskan kebutuhan itu artinya apa? Yang lain? Ayo, Sri. Apa itu kebutuhan? Sekarang Ibu Guru akan lanjutkan saja, jelaskan ya. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu hal yang kita butuhkan untuk memenuhi keperluan kita sehari-hari. Itulah namanya kebutuhan. Untuk menunjang kita punya kegiatan sehari-hari, pasti kita memiliki kebutuhan. Contohnya, ketika kalian berangkat ke sekolah, pagi-pagi itu kalian membutuhkan apa dulu? Kita perlu sarapan. Sarapan itu menunjang kalian bisa berenergi, bisa kalian lebih konsentrasi dalam belajar. Kebutuhan terbagi atas 3. Tadi sudah dijelaskan juga di video. Yang pertama apa? Kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, yang terakhir tersier. Yang mana yang termasuk kebutuhan utama? Kebutuhan primer. Apa saja yang masuk dalam kategori kebutuhan primer? Makanan, minuman, dan tempat tinggal. Nah, ini adalah kebutuhan yang sangat utama. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder dapat kita penuhi setelah kebutuhan primer ini sudah tercapai ya. Ada yang tahu contoh dari kebutuhan sekunder? Motor, HP, apa lagi? TV, kipas angin. Jadi yang menunjang kehidupan kita, maksudnya dia bukan prioritas utama, tapi penunjang, membantu juga kita punya aktivitas. Contoh motor, kita mau bepergian, mau kemana saja kita, apalagi zaman sekarang kita lagi jalan kaki jarak jauh, maka kita butuh kendaraan baik motor ataupun sepeda. Kemudian sekarang kita mau menghubungi saudara kita yang jauh, kita harus menggunakan apa? Handphone sudah canggih sekarang, sudah bisa video call tanpa perlu kita mengirim surat. Hari ini kita bisa menghubungi saudara kita lewat handphone, HP. Oke, lanjut. Yang ketiga, kebutuhan apa tadi, Paris? Kebutuhan yang ketiga tadi apa? Kebutuhan apa tadi namanya? Tersier. Kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah.
Yang mewah karena tersier ini terdiri dari contohnya apa saja? Satmas, mobil mewah, apalagi rumah mewah, liburan, luar negeri, itu termasuk dari kebutuhan tersier. Nah, dari penjelasan singkat ini dapat kalian pahami? Dari video tadi bisa kalian pahami? Dari penjelasannya itu paham? Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok. Bagi kelompok ini terdiri dari 4 kelompok saja ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Silakan kelompok 1, siapa yang bisa menjadi ketua? Gila. Baik, saya kira ketua dari kelompok 1. Kelompok 2, siapa yang bisa menjadi ketua? Ica. Baik. Kelompok 3, siapa yang menjadi ketua? Iko ya. Kelompok 4, siapa yang menjadi ketua? Ya. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti ketua kelompoknya mengarahkan anggotanya supaya bisa aktif dalam melaksanakan tugasnya atau mengerjakan tugasnya. Oke ya, jadi ketua dipantau anggotanya supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Kalian itu bagikan. Masing-masing ketua kelompok ini perhatikan lembar kerjanya, perhatikan petunjuk pengerjaannya. Pada lembar pertama, di sini petunjuk kerjanya gunting dan tempellah gambar yang sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Berarti di lembar belakang ada gambar yang akan kita gunting, akan digunting, kemudian gambar itu akan ditempelkan pada label yang tersedia. Jadi sesuaikan yang mana termasuk kebutuhan primer, mana yang termasuk kebutuhan sekunder, dan mana yang termasuk kebutuhan tersier. Oke, silakan bekerja. Cari tugas ya.
kebutuhan primer, mana yang termasuk kebutuhan sekunder, dan tersier. Primer, baru motor, Jaket. Ini jagung.
Sudah. Ya. Ini soal Ibu akan mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Jadi kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi hari ini apa yang kita pelajari? Tentang kebutuhan kita. Kebutuhan adalah segala hal sesuatu yang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan kita. Kebutuhan itu terbagi atas 3. Yang pertama apa? Kebutuhan primer.
kita